Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Sudah bisa berlatih kembali dengan rekan-rekan setimnya, gelandang andalan AC Milan Ismail Bennacer dikabarkan sudah siap untuk tampil pada laga Liga Eropa tengah pekan nanti menghadapi Celtic. Sempat mengalami cedera pada akhir pekan lalu, gelandang muda AC Milan asal Aljazair Ismail Bennacer harus absen pada laga Serie A timnya menghadapi Fiorentina. Beruntung, absennya sang pemain tidak berlaku mempengaruhi hasil dari klubnya, karena skuad merah hitam tetap mampu meraih 3 angka penuh. Meskipun begitu, kehadiran dari Bennacer tentunya tetap dibutuhkan Milan, mengingat besarnya perannya selama ini dalam menggalang lini tengah tim asal Stefano Pioli, baik bersama Frank Kessie ataupun Sandro Tonali. Karena itulah, kabar mengenai cederanya sempat memberikan rasa cemas bagi para penggemar tim asal kota mode yang tentunya tidak ingin timnya kembali kehilangan pemain penting mereka. Beruntung, bagi Milan dan penggemarnya, cedera yang dialami oleh Bennacer ternyata memang tidak terlalu serius. Menurut laporan terakhir dari Milan News, sang pemain sudah pulih dari kelelahan pada ototnya dan kini bahkan telah kembali berlatih dengan skuad utama Rossoneri. Sang pemain juga berlatih secara normal tanpa harus menjalani porsi latihan khusus yang sering diberikan kepada para pemain yang baru pulih dari cedera. Kembalinya Bennacer ke skuad utama Milan bisa dibilang akan membuat sang pemain bisa menjadi pilihan pada laga tengah pekan di Liga Eropa menghadapi Celtic. Meskipun belum tentu ditentukan sejak menit awal, namun Bennacer kemungkinan besar tetap akan mendapatkan kesempatan tampil di pertandingan tersebut. Dengan jadwal padat yang mereka miliki, Milan memang sering melakukan rotasi di lini tengah dengan memberikan menit bermain kepada Kessie, Bennacer, serta Tonali. Karena jadwal padat itulah mengapa sangat penting bagi Milan untuk tidak kehilangan Bennacer dalam waktu yang lama karena bisa memberikan terlalu banyak menit bermain kepada Kessie ataupun Tonali. Masih menjadi pemimpin di Serie A, skuad merah hitam tentunya ingin berusaha mempertahankan posisi tersebut selama mungkin dan kedalaman skuad bisa menjadi kunci untuk mewujudkannya. Lini belakang AC Milan dalam ancaman setelah Chelsea diketahui berminat memboyong dua andalan mereka sekaligus, yaitu Gianluigi Donnarumma dan Alessio Romagnoli. Chelsea menjadi salah satu tim yang aktif di bursa transfer musim panas lalu. Tidak tanggung-tanggung, The Blues berhasil mendatangkan 8 pemain baru sekaligus dengan total pengeluaran lebih dari 220 juta pounds. Meski demikian, kedatangan para punggawa baru itu rupanya masih belum memuaskan manajemen klub. Dilansir dari Sempre Milan, Chelsea masih memantau dua sosok penting di lini belakang AC Milan, yakni kiper Gianluigi Donnarumma dan bek tengah sekaligus kapten Alessio Romagnoli. Lebih lanjut, The Blues bahkan sudah menjalin kontak dengan agen dari kedua pemain itu, yakni Mino Raiola. Kubu Chelsea diketahui meminta Raiola untuk mengabari mereka tentang semua perkembangan terhadap masa depan kedua pemain itu di AC Milan. Seperti diketahui, kontrak Gianluigi Donnarumma di San Siro memang akan habis pada akhir musim ini. Sementara itu, masa bakti Alessio Romagnoli akan berakhir setahun kemudian, tepatnya pada Juni 2022. Rossoneri sendiri sebenarnya berniat memperpanjang kontrak sang kiper. Di sisi lain, Donnarumma pun berniat bertahan. Namun, negosiasi sedikit terhambat karena kubu AC Milan kesulitan memenuhi permintaan gaji yang diajukan sang penjaga gawang. Donnarumma dan Romagnoli sendiri merupakan sosok tergantikan di lini belakang AC Milan selama beberapa musim terakhir. Musim ini saja, sang kiper sudah tampil 8 kali di semua kompetisi, sedangkan sang bek tengah mencatatkan 8 penampilan usai sempat absen di awal musim karena cedera. Dengan demikian, kepergian kedua bintang yang secara total memiliki bandrol 96 juta euro itu dipastikan akan membuat keropos lini belakang AC Milan jika mereka tidak mendapatkan pengganti yang sepadan. Di sisi lain, Chelsea bukanlah satu-satunya klub yang berniat untuk mendatangkan Gianluigi Donnarumma. Bintang berusia 21 tahun itu diketahui juga masuk dalam bidikan PSG dan Juventus.
Sementara itu, Alessio Romagnoli sempat dikaitkan dengan Atletico Madrid di bursa transfer musim panas lalu. Presiden AC Milan Paolo Scaroni takjub dengan pencapaian Rossoneri di awal musim ini yang berada di puncak klasemen Serie A Liga Italia. Pengganti Silvio Berlusconi ini membocorkan hal ini buah dari proyek strategis Ivan Gazidis dan Paolo Maldini yang akan terus dilanjutkan. Diketahui, bersama Juventus, AC Milan menjadi tim yang belum tersentuh kekalahan di Serie A. Keperkasaan yang ditunjukkan AC Milan di Liga Italia musim 2020-2021 ini rupanya membuat kaget Presiden klub Paolo Scaroni. AC Milan baru saja meraih kemenangan atas Fiorentina pada Giornata ke-9 Liga Italia 2020-2021. Keperkasaan yang ditunjukkan oleh Rossoneri awal musim ini rupanya membuat kaget Presiden klub yaitu Paolo Scaroni. Paolo Scaroni tidak menyangka jika klubnya bakal berada di puncak klasemen dengan status tak terkalahkan. Diakui oleh pria yang menggantikan posisi Silvio Berlusconi tersebut bahwa target Rossoneri hanya mengincar zona Liga Champions musim ini. Hal itu di luar harapan dari Scaroni karena proyek dalam tim mudanya masih membutuhkan waktu. Saya sudah mengikuti perkembangan tim selangkah demi selangkah. Kami berada di jalur yang benar, kata Scaroni dikutip dari GR Parlamento. Perjalanan belum berakhir, kami belum berpikir Scudetto atau kualifikasi Liga Champions untuk musim ini. Jadi saya tidak mengucapkan kata-kata apapun. Kami tidak mengharapkan target ini, tetapi jika kami mencapainya, saya akan senang. Ini momen yang fantastis, luar biasa menjadi pemimpin klasemen, tetapi kami harus tetap fokus dan kuat. Para pemain dan pelatih melakukannya, kami optimis dengan masa depan. Saya tidak mengharapkan penampilan seperti itu. Saya tahu kami bisa melakukan lebih baik dari musim lalu karena proyek kami membutuhkan waktu. Elliot telah berinvestasi begitu banyak selama tahun-tahun ini. Tidak ada program jangka pendek. Saya merasa yakin bahwa Elliot akan terus berada di pihak kami. Kami memiliki tim termuda di Eropa. Rahasia kami adalah strategis Ivan Gazidis dan Paolo Maldini. Kami perlu membangun tim yang akan menang dan berkelanjutan secara ekonomi, tutur Scaroni melanjutkan. Pemain sayap Real Madrid Lucas Vazquez ingin merapat ke AC Milan setelah kontraknya di Santiago Bernabeu kadaluarsa pada Juni 2021 mendatang. Pekan lalu, situs Calcio Mercato memberitakan bahwa AC Milan tengah memantau kondisi dan situasi Lucas Vazquez di Real Madrid. Sang pemain akan meninggalkan Spanyol dengan status bebas transfer pada bursa transfer musim panas mendatang. Lucas Vazquez diketahui dapat bermain baik di posisi sayap kiri maupun sayap kanan. Pemain berusia 29 tahun itu bisa menjadi incaran bagi klub-klub Italia. Hal ini bisa membuat Rossoneri gerak cepat demi mengamankan kontrak pemain asal Spanyol tersebut. Bak Gayung bersambut, keinginan AC Milan bisa segera terwujud. Menurut laporan Don Balon, Lucas Vazquez telah memutuskan untuk bergabung dengan skuad Stefano Pioli daripada bertahan di Madrid. Vazquez disebut frustasi di Los Blancos dan ingin membela tim merah hitam secepat mungkin karena dua hal. Pertama, dia merasa jengkel karena lebih sering dimainkan sebagai bek dibanding penyerang, lantaran cedera yang dialami oleh Dani Carvajal, Alvaro Odriozola, dan Nago. Alasan kedua adalah Real Madrid berperilaku sadis kepada sang pemain dengan hanya menggaji 3,5 juta euro atau 59 miliar per tahun. Pelatih Al-Real Zinedine Zidane sempat membela Vazquez dan memperjuangkan haknya kepada petinggi klub. Zizou menganggap sang pemain layak mendapatkan kenaikan gaji karena etos kerjanya selama beberapa musim terakhir. Namun, tampaknya keputusan Lucas Vazquez sudah bulat. Dia percaya bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuat langkah baru. Terlebih, AC Milan adalah klub yang tengah naik daun dan berjaya di Serie A Liga Italia 2020-2021. Kesetiaan dan loyalitas tanpa batas dimiliki regista andalan AC Milan Ismail Bennacer. Meskipun menerima banyak tawaran dengan disertai guyuran gaji yang terbilang fantastis, namun Ismail Bennacer kukuh menolaknya. Bennacer memilih setia bertahan di AC Milan ketimbang hengkang dan berlabuh pada tim yang berkeinginan untuk memboyongnya yaitu PSG dan Manchester City.
Pemain asal Aljazair itu memberikan penampilan yang gemilang bersama AC Milan dalam beberapa musim terakhir. Tugasnya sebagai regista alias pendikte permainan dijalankan pemain 22 tahun itu dengan sangat baik. Kemitraan yang terjalin dengan Frank Kessie menjadi salah satu di antara kunci kebangkitan permainan rossoneri. Meski memiliki torehan gol yang kalah dari Frank Kessie, peran Benacer tak bisa dianggap sepele. Ia mengemban dua tugas sekaligus. Pertama, ex-Arsenal itu memenuhi tugas pokoknya sebagai regista, yakni mengalirkan bola ke semua lini permainan. Tugas keduanya ialah mengcover pergerakan yang dilakukan tandemnya yaitu Kessie. Ketika Kessie merubah modenya menjadi penyerang, maka posisi gelandang bertahan akan langsung ditempati oleh Benacer. Kemampuan keduanya menjadi salah satu di antara yang terbaik di Liga Italia musim ini. Performa yang apik dan memukau dari sang regista membuat klub-klub elit Eropa berkeinginan untuk memboyongnya. Dilansir dari laman Sempre Milan, PSG dan Manchester City berkeinginan untuk memboyongnya di bursa transfer musim dingin mendatang. Bahkan, kedua klub yang kaya raya itu menjanjikan gaji jauh di atas yang ia terima saat bersama AC Milan. Namun kembali lagi, Benacer mengikrarkan pada dirinya enggan berlabuh ke tim lain dan hanya ingin bermain bagi AC Milan. Manchester City bahkan telah mencoba memboyongnya di bursa transfer musim panas lalu. Pep Guardiola selaku pelatih utama Manchester City mengaku kepincut untuk menggunakan jasa Benacer. Bahkan, The Citizens untuk meluluskan keinginan mereka, diutusnya Riyad Mahrez untuk membantu perpindahan Benacer. Wajar jika Manchester City mempercayakan hal tersebut pada Mahrez, mengingat Mahrez dan Benacer berasal dari negara yang sama yakni Aljazair. Namun upaya yang dilakukan klub elit Liga Inggris itu tak menghasilkan sama sekali. Benacer menegaskan bahwa kesetiaannya dan keinginannya hanya ingin bermain bagi rossoneri. Messing with my head,